melewati Muzdalifah dan Mina, hanya lewat saja. Bentuknya tidak beda, sama aja. Nanti ada tanda ini Muzdalifah dan ini Mina. Nah, di sebelah kiri kelihatan itu ada pelang warna kuning, kiri dan kanan sebenarnya. Ini adalah berakhirnya Arafah. Arafah ends here. Nihayat Arafat. Kita coba lihat kiri kanannya. Ada tanda Arafah. Ini tanda Arafah sudah berakhir. Arafah sudah berakhir. AC-nya dibuka aja, AC-nya. Bapak Ibu, AC-nya dibuka aja, itu tutup ya. AC-nya dibuka. Kita akan melewati Muzdalifah, baru setelah itu Mina. Muzdalifah adalah salah satu tempat menjadi tempat ibadah kaum muslimin ketika masa haji. Urutan kegiatan haji itu yang pertama sekali adalah mabit di Mina, yaitu hari tarwiyah di malam ke-9, di malam harinya. Baru pagi siang harinya tanggal 9 itu wukuf di padang Arafah. Nah, setelah wukuf di padang Arafah, malam hari di tanggal 10 bulan Zulhijjah, di malam hari jemaah semuanya didorong ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah satu malam. Baru pagi harinya, setelah pagi hari, jemaah berbondong-bondong ke Mina untuk melakukan pelontaran, yaitu melontar jumrah Aqabah. Satu jumrah saja ya. Tempat melontar itu kan ada 3, yang dilontar cuman satu titik atau satu tempat saja. Nah, baru setelah melontar, jemaah semuanya kembali ke Mina dan mabit di Mina, dan boleh melakukan tawaf ifadah setelah itu. Tawaf ifadah atau disebut dengan tawaf haji. Di hadina mirasa di samping kiri Bapak Ibu nanti hina itu wala aksina syufu min yasar nah syuf yasar sah. Nah, nanti kita jemaah akan mabit di Mina setelah melontar tanggal 10, dan tanggal 11, 12, 13 jemaah haji akan mabit di Mina. Setiap harinya melontar jamarat di 3 titik tersebut, yaitu jumrah ula, lusta, dan jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah. Dan setelah itu selesailah rangkaian ibadah haji. Jadi ibadah haji itu hanya dari tanggal 9 sampai tanggal 13 saja. Berapa hari? 5 hari ya kurang lebih. 5 hari ya, 5 hari kurang lebih. Nah, selebihnya jemaah haji yang di sini 40 hari atau 20 hari atau 27 hari itu hanya untuk melakukan ibadah saja, ibadah biasa saja. Yang hajinya hanya 5 hari, hanya 5 hari. Baik, sebentar lagi kita akan melewati Masjid Namirah. Tempat khatib menyampaikan khutbah Arafahnya. Berdiri aja ya. Enak. Nanti sebelah kiri ya Masjid Namirah. Masjid Namirah itu tempat khatib menyampaikan khutbah Arafah. Kalau Bapak Ibu melihat siaran TV khutbah Arafah, nah di Masjid Namirah lah posisinya. Nah, Masjid Namirah itu sebagian masjidnya itu masuk padang Arafah dan sebagian lain tidak masuk padang Arafah. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu punya kesempatan untuk sholat dan mendengarkan khutbah di sana, maka harus hati-hati di masjid bagian yang masuk Arafah kah kita atau tidak ya. Sebelah kiri masjidnya. Nah, itu sebelah kiri Ibu semuanya. Sebelah kiri kelihatan masjid, ada menara banyak. Itu disebut dengan Masjid Namirah. Nah, itu masjid banyak sekali. Nah, di lokasi masjid ini dulu Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan khutbahnya. Jadi khutbah Nabi ketika haji termasuk Arafah itu banyak ya, bukan satu khutbah saja. Nah, ini Masjid Namirah. Di sini disampaikan khutbah Arafah dan sholat
zuhur dan asar jamak qasar bagi orang-orang haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki Muzdalifah. Bentuknya sama, enggak beda, cuman dibedakan dengan tanda-tanda saja, tanda-tanda pelang-pelang yang berwarna bahwasanya ini mulai masuk Muzdalifah, ini mulai masuk Mina dan lain-lainnya. Alhamdulillah fasilitas haji sekarang sudah mulai membaik ya, terutama bagi jamaah reguler, apalagi haji furoda sudah diperbaiki terus, di-upgrade terus oleh pemerintah Arab Saudi. Termasuk WC banyak sekali gitu. Banyak sekali. Air tidak kurang-kurang gitu. Air minum ya maksudnya ya. Air minum tidak, bahkan berlebih-lebih malah. Bahkan berlebih-lebih supaya jamaah tidak ada yang dehidrasi. Karena kalau dehidrasi, kalau ada orang kesehatan di sini, biasanya kalau dehidrasi itu bisa jadi delusi atau halusinasi ya, delusi kan ya, delusi. Jadi orang menganggapnya gila gitu, tapi sebenarnya itu karena dehidrasi, kekurangan air, kurang minum. Arafah dan Mina dan Muzdalifah ini yang disebut dengan istilah masyair. Kalau Bapak Ibu semuanya berkesempatan haji tahun ini, amin. Yang disebut dengan masyair adalah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini disebut dengan masyair ini. Istilah ini ya. Istilah ini disebut dengan masyair. Dan itu ada keretanya, bukan kereta cepat, cuma kereta biasa yang mengantarkan jamaah dari antara Muzdalifah, Mina dan Arafah. Itu ada keretanya. Biasanya sangat bermanfaat sekali untuk jamaah yang tendanya jauh, untuk melontar dari tenda Mina ke tempat melontar. Kalau jauh itu bisa digunakan fasilitas kereta. Di samping kiri ini rel kereta tuh, yang samping kiri kelihatan ada rel. Itu rel kereta listrik, bukan kereta api lagi ya. Kereta listrik. Nah, begini keadaan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Muzdalifah. Tandanya ada di sebelah kanan, cuman sudah mulai buram dan pudar tulisannya, jadi tidak begitu terlihat. Pelangnya sama bentuknya dengan pelang Arafah tadi, cuman warnanya sudah tidak kuning lagi, sudah beda. Nanti di ujung kita akan melihat bangunan tempat melontar. Nah, Arab yang tidur bangun, yang tidur dulu, nanti udah lewat nanya, "San, mana tempat melontarnya?" Udah lewat. Banyak nanya, Pak, udah lewat mana tempat melontarnya? Karena kita tidak singgah ya, hanya berhenti sebentar, lihat berapa menit, 1 menit, 2 menit, lalu lanjut gitu. Tidak lama. Nah, ini kita sudah masuk Muzdalifah. Muzdalifah itu tempat mabit di tanggal 10 ya. Dan Muzdalifah tidak ada tenda. Mabitnya ya udah di bawah langit. Beratapkan langit langsung. Maka jemaah haji biasanya bertikar. Dan itu hanya mabit sebentar saja, tidak lama. Paling lama sampai subuh, paling cepat ya sampai lewat tengah malam. Hanya sebentar. Dan itu pun jamaah yang didorong dari Arafah ke Muzdalifah. Ini masjid masyair ya. Masjid masyair yang ada di Muzdalifah. Masjid masyair namanya. Biasanya jamaah haji dimobilisasi ke Muzdalifah dari Arafah itu memakan waktu lama. Biasanya paling lama habis jam 3 subuh. Jadi semua jamaah haji yang jumlahnya jutaan dari jam 5 sore sudah mulai diantarkan ke Muzdalifah dan semuanya habis selesai, tidak ada lagi di Arafah jam 3 subuh. Lama kan? Nah, bahkan ada yang memilih buat jalan kaki itu saking lamanya gitu. Nah,
Dan haji memang membutuhkan tenaga dan fisik yang dan stamina yang kuat, stamina yang kuat. Makanya masa-masa muda ini kalau sudah ada modal untuk berhaji, cepat saja melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah tua, sudah lanjut usia, sudah tidak kuat lagi, ya sudah tidak begitu menikmati haji. Karena haji itu nanti jalan, pergi tawaf, melontar, yang lain dan sebagainya. Apalagi cuacanya panas, banyak rintangan-rintangan yang membutuhkan stamina yang kuat. Dan yang paling penting itu diniatkan di awal, saya ingin berhaji. Kalau sudah pesimis di awal, tidak mungkin saya bisa pergi haji, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi, saya sesuai prasangka hambaku. Kita saja memprasangkai Allah sudah salah gitu. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan harapan-harapan kita. Nah, jadi niatkan terlebih dahulu, tapi harus ada usahanya menabung atau lebih giat berusaha untuk mengumpulkan modal uang untuk pergi haji. Sepakat atau tidak? Hah? Sepakat. Alhamdulillah. Ya. Ini tenda masih masuk tenda Muzdalifah kalau tidak salah. Mina Jadid. Iya, Muzdalifah atau disebut dengan Mina Jadid. Maksudnya Mina Jadid itu apa? Muzdalifah tapi hukumnya Mina. Mina tapi hukumnya Muzdalifah. Ini nanti akan ada pembahasan kalau ada kesempatan insyaallah. Nah, ini tenda-tenda tempat Bapak Ibu semuanya mabit. Contohnya ya. Contoh tendanya gitu. Dan tendanya ber-AC, tidak ada AC. Semua ber-AC. Tahun kemarin yang reguler saja difasilitasi kasur dan bantal dan selimut. Kasur, bantal, selimut, apalagi haji furoda. Nah, mungkin fasilitasnya lebih ya daripada haji reguler. Yang reguler saja bayar tidak begitu mahal, difasilitasi yang bagus, apalagi haji furoda. Ya. Apa? Roda berapa? Oh, silakan Pak Onar. Jawab. 22.000 USD. 22.000 USD. 22.000 dolar Amerika Serikat. Kali 15.000 aja. Apa? Ada diskon apa? Nah, khusus jamaah ini 500 kan? Khusus 500 apa diskonnya? 500 USD. Khusus jamaah ini diskon 500 dolar. Nanti untuk furoda langsung Pak Amar ya. Insyaallah. Kalau untuk Kalau untuk ibadah yang akan kita lakukan dengan uang sebanyak itu sebenarnya tidak mahal. Tidak mahal. Karena ibadah adalah wajib. Kalau uangnya ada, kalau uangnya nggak ada ya mahal rasanya. Rupiah berapa Pak? Nggak ngerti Bung Ali 15.100 kali. Nah, ini kita sudah masuk Mina. Sudah masuk ke Mina dan sebentar lagi kita akan melewati tempat melontar. Ini sering jemaah bertanya, mana tempat melontar Ustaz? Padahal tadi tidur pas lewat gitu. Mohon bangun sebentar ya, dibangunin nggak apa-apa. Bentar lagi kita akan melewati tempat melontar. Tempat melontar itu besar sekali. Kejadian orang-orang meninggal di tempat melontar, alhamdulillah setelah dibangun bangunan tersebut sudah tidak lagi terjadi ya. Saya pernah melihat video yang ditampilkan ketika haji tahun 2015. Ada video bagaimana melontar di zaman dulu ya, masih tahun 2000-an kalau tidak salah. Sebelum dibangunnya bangunan yang sekarang, itu ada 3 titik melontar kan, bulat. Nah, ibaratkan 3 sumur. Ini udah ibaratkan tanah lapang, ada 3 titik, semua orang masuk. Kebayang nggak? Semua orang datang, semua orang keluar. Berarti kacau kan? Ada yang mau masuk, ada yang mau keluar, lempar, batunya jatuh gitu. Ini kisah-kisah banyak tuh, kisah-kisah orang dahulu.
batunya jatuh, cincin kawinnya lempar gitu. Pulang-pulang dimarahin sama istrinya kan. Apa? Di sini ada yang menyebutkan ada tempat penyembelihan Nabi Ismail di sebelah kiri, Jabal apa namanya? Jabal Madbah atau apa? Mana ini? Itu tubuhnya. Masih nggak kelihatan? Itu tubuhnya. Itu ada tugunya, tempat Nabi akan disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Cuman ini salah satu versi cerita ya, salah satu versi cerita Nabi Ismail disembelih di sini, karena ada riwayat lain yang mengatakan Nabi Ismail disembelih di dekat Ka'bah. Nah, ini dibuat tugu hanya mungkin karena kisah ini yang masyhur, yang terkenal. Kisah ini yang masyhur atau yang terkenal. Ini banyak riwayat, ada yang menyebutkan di sini Nabi Ismail disembelih dan tidak jadi disembelih tapi diganti dengan kambing atau domba. Ada mengatakan juga disembelih di dekat Ka'bah. Mengatakan disembelih dekat Ka'bah. Nah, di atas itu istana raja itu. Di atas gunung istana raja. Buat mantau orang-orang lagi mabit di Mina, dipantau. Jadi setiap haji itu raja langsung yang memantau bagaimana prosesi pelaksanaan haji. Karena yang dipertaruhkan pertama nama Islam, yang kedua ya nama negaranya kan. Kalau ibadah haji kacau, ya banyak yang protes nanti. Hah? Helikopter, Pak. Nggak tahu saya anaknya pakai apa ke sana. Raja Salman ngos-ngosan. Nah, ini sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu tuh contoh tenda. Oh, banyak sekali. Coba lihat, bisa kelihatan nggak? Sampai atas bukit. Sampai atas bukit. Ini kalau musim haji udah jalan aja. Saya tahun kemarin jadi petugas haji dari Kemenak, udah jalan berkilo-kilo ngemantau jemaah haji. Berkilo-kilo jalan, balik lagi, jalan lagi. Jalan kaki. Jalan kaki. Nggak ada. Skuter ada, bawanya repot. Ntar habis lagi baterainya. Nah, itu contoh tenda-tenda ya, contoh tenda Mina. Seperti inilah ya. Cuman tenda Indonesia bukan di sini, tergantung visa dan tergantung paketnya. Besok kalau Furada Amar Tour di mana Pak tendanya? Ada yang VIP, ada yang reguler. Ada yang VIP, ada yang reguler. VIP di mana? 111 kata Pak Marwan, dekat tempat melontar. Kalau reguler nggak tahu mana Pak. Tunggu info dari Mas Air. Belum saya. Nah, sebentar lagi kita akan melewati Jamarat, tempat melontar sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri. Di sebelah kiri yang bentuknya seperti parkiran. Sebelah kiri yang bentuknya seperti parkiran. Itu yang ada bulat-bulat 3, itu tempat melontar. Ya, kayak parkiran. Nah, yang posisi tempat melontarnya kayak ada tenda di atas. Ada kelihatan kayak tenda di atas, itu posisi melontarnya di bawah. Jumrohnya mana? Satu ula usta dan akobahnya itu berderet. Ini satu, selanjutnya ke sana gitu. Ini ula, usta, lalu paling belakangnya akobah. Yang bulat ini itu tangga dan eskalator ya. Tangga dan eskalator. Nah, ini dibuat seperti ini berdasarkan tenda. Jadi tenda ini masuknya dari pintu ini, tenda ini masuknya dari pintu ini. Jadi tidak bertabrakan. Dan tenda-tenda kita itu sesuai body ya, sesuai body. Asia Tenggara yang kecil-kecil itu tendanya satu kawasan. Orang Afrika badannya gede-gede, tendanya satu kawasan. Eropa begitu juga. Jadi biar nggak tabrakan nanti. Orang Indonesia diadu orang Afrika atau orang Rusia, ya kasihan kan nanti diketiakin terus gitu. Nanti sebelah kanan juga ada tenda Mina. Bapak Ibu akan lihat nanti setelah terowongan ini, sebelah kanan ada tenda Mina. Terowongan Mina semua ini terowongan Mina Pak. Cuman terowongan Mina yang terkenal itu, tadi ada sebelah kanan, cuman sudah lewat. Terowongan Mina yang terkenal yang terjadi kejadian itu kan, meninggal tahun berapa ya? 90 apa 70-an? 92 ya. Karena ini tenda Mina, masih tenda Mina. Sampai ke belakang sana tuh, di atas bukit.
Ini semuanya tenda Mina tuh, masya Allah. Tenda Mina semua ini. Seperti inilah keadaan haji. Nah, terowongan dulu yang terjadi desak-desakan dan meninggal itu karena dulu hanya ada satu terowongan. Sekarang sudah banyak terowongan, jadi alhamdulillah sudah tidak ada desak-desakan lagi, kecuali tahun 2015 insiden 2015, tahu kan, ketika Raja Salman pertama kali diangkat itu terjadinya bukan di terowongan tapi di jalanan biasa, bukan di terowongan ya. Kenapa? Karena saya di TKP hampir jadi korban. Alhamdulillah selamat. Dan benar, setelah keluar dari keramaian tersebut, kiri kanan banyak yang bergeletakan gitu. Banyak cerita. Saya tidak tahu juga kebenarannya apa yang terjadi sebenarnya. Apa? Kudeta. Itu kayaknya berita Indonesia itu. Kudeta. Enggak, saya nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi ya. Cuman kejadiannya desak-desakan di sebuah jalan, di tendanya orang Arab waktu itu sekitarnya. Makanya orang Indonesia tidak banyak yang meninggal di sana ya, hanya beberapa orang yang tersasar saja. Kalau tidak salah yang meninggal 300 atau 200 orang gitu. Dan itu bukan di terowongan ya, ada yang bilang di terowongan. Tahun kemarin pun ada yang bikin isu, terowongan Muaisim namanya, mati lampu, orang banyak ini sesak nafas dan lainnya. Ya, ini pelajaran buat kita ya. Harusnya lebih teliti menerima berita. Tidak semua yang ada di internet itu benar. Baca dulu, telusuri dulu siapa yang memberitakan, situs terverifikasikah atau tidak. Karena banyak kan berita-berita yang disampaikan atau ditulis oleh situs-situs baru macam-macam dan tidak terverifikasi gitu situsnya. Jadi jangan asal share, bagi padahal beritanya tidak benar, hoax gitu. Sudah selesai kita di Masyair, di Arafah sudah lewat, Muzdalifah sudah lewat, sekarang Mina sudah lewat. Sekarang kita menuju ke hotel, ke Ji'ranah. Bukan hotel ya, kita ke Ji'ranah sekarang. Bagi yang ingin melaksanakan badal, kita ke Ji'ranah, difasilitasi tetap oleh travel. Tapi yang tadi kami sebutkan, ustadznya tidak membimbing lagi, silakan umroh sendirian. Karena info yang saya pelajari, lebih afdol tawaf terbanyak daripada umroh yang kedua. Tapi silakan, itu dikembalikan kepada jamaah. Kalau ingin umroh yang kedua, nanti mikot dari Ji'ranah. Ji'ranah ada kisahnya ini sebenarnya. Ji'ranah ada kisahnya bagaimana, kenapa banyak jamaah umroh pergi ke Ji'ranah. Ada juga yang ke Tan'ib, ke Masjid Aisyah. Khusus Ji'ranah ini kisahnya Nabi Muhammad SAW pulang dari perang. Setelah pembebasan kota Mekah, disebut pembebasan ya, bukan penaklukan atau penjajahan. Ada yang bilang penjajahan gitu. Jadi seluruh kota yang dibuka oleh kaum muslimin itu disebut dengan pembebasan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari belenggu kesyirikan. Makanya disebut pembebasan. Begitu juga ekspansi Umar bin Khattab membebaskan Irak, kawasan-kawasan Irak, itu disebut dengan futuhat dalam bahasa Arab. Bahasa sejarahnya itu pembebasan, bukan penaklukan. Maksud dari pembebasan, dibebaskan dari kesyirikan. Nah, Nabi Muhammad SAW setelah pembebasan kota Mekah, beliau pergi berperang untuk memerangi kaum Bani Mustalik yang terkenal dengan sebutan perang Hunain. Perang Hunain yang ada kisahnya dalam surat At-Taubah. Nah, sepulang dari perang tersebut, Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh, akan masuk ke kota Mekah. Beliau melaksanakan umroh dan berihram di Ji'ranah, tempat yang akan kita kunjungi sekarang. Makanya jamaah umroh banyak yang pergi ke Ji'ranah karena ada sejarahnya.
sebenarnya umroh bagi orang yang sudah berada di kota Mekah, coba perhatikan ini ilmu, umroh bagi orang yang sudah ada di kota Mekah, baik kita sebagai pengunjung atau penduduk setempat, bagaimana cara umrohnya? Cara umrohnya itu mereka keluar ke tanah Hil. Kan di Mekah mereka berada di tanah haram kan? Di tanah haram. Maka mereka harus keluar ke tanah halal maksudnya. Maksudnya keluar dari batasan tanah haram. Kemanapun itu, tidak harus ke Jirana, tidak harus ke Tan'im, tidak harus ke Hudaybiyah. Kemanapun yang keluar dari batas tanah haram, maka di sanalah dia mengambil miqat bagi orang yang sudah berada di tanah haram. Nah, kenapa harus Jiranah dan Tan'im? Tidak harus. Tan'im dan Jiranah itu hanya terkenal saja ya. Terkenal orang-orang mengambil miqat di sana. Nah, tidak harus ke Jiranah, tidak harus ke Tan'im, tidak harus ke Hudaybiyah. Cuman karena terkenal di sana dan fasilitasnya pun ada masjid, ada WC, ada pusat perbelanjaan juga, maka banyak orang-orang ke sana. Tetapi pada hukum dasarnya tidak harus ke Jiranah, tidak harus ke Tan'im, tidak harus ke Hudaybiyah. Cukup keluar dari tanah haram, keluar dari batas-batas tanah haram, sudah berada di tanah halal, maka sudah boleh mengambil miqat di sana. Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari perang Hunain, beliau singgah di Jiranah mengambil miqat di sana. Kisah perang Hunain ini juga ada kisah yang terkenal. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang, banyak dibagikan ke orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu. Para sahabat dapat jatah sedikit, kasihan kan? Para sahabat dapat jatah sedikit, maka banyaklah omongan-omongan di belakang Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengumpulkan kaum muslimin, khususnya Ansor. Salah satu omongan tersebut, Nabi diisukan kembali ke Mekah karena Mekah sudah dibebaskan. Nah, ada isu Nabi balik pulang ke kampung halamannya gitu, gak mau lagi balik ke Madinah. Maka Nabi mengumpulkan kaum Ansor ketika itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, bagaimana menurut kalian orang-orang pulang dengan harta rampasan perang dan kalian pulang ke kota Madinah bersama Rasulullah SAW? Lalu para sahabat menangis terharu gitu. Jadi maksudnya Nabi memberikan harta rampasan perang bagi orang yang baru masuk Islam karena mereka jiwanya lemah, harus dihibur dengan harta. Sedangkan kalian, iman kalian kuat, tidak perlu dihibur dengan harta. Cukup Nabi yang berangkat pulang bersama kalian ke kota Madinah. Jadi Nabi lebih memilih kaum Ansor. Ini berita gembira bagi kaum Ansor ketika itu, dan juga benar Nabi Muhammad SAW wafat dan dikuburkan di kota Madinah. Ini sebuah keutamaan bagi kaum Ansor atau penduduk kota Madinah ketika itu. Itu sedikit cerita ketika perang Hunain ya, perang Hunain. Nah, perjalanan kita ke Jiranah mungkin kurang lebih 15 menit dan sudah berlalu beberapa menit. Nanti setelah sampai akan yang berihram atau melaksanakan umrah lagi silakan mengambil miqat. Kita tidak perlu turun ya, hanya singgah saja. Kalau ada yang memang butuh ke WC silahkan, cuman biasanya padat sekali. Nanti kita tunggu insyaallah. Karena sudah capek silakan istirahat dulu sebentar. Saya juga capek dikit.